Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tas'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin jamaah subuh rahimakumullah. Pagi ini kita membahas tema Masyarakat Ummah, itu problematika umat kontemporer. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW mengingatkan kepada umatnya. Qala Rasulullah SAW, man asbaha bi amril mu'minin falaysa minni, rawahu Ahmad. Barang siapa yang bangun pagi hari, dia tidak peduli terhadap problem-problem umat, Rasulullah menegaskan falaisa minni, mereka bukan golonganku. Jadi kalau kita bangun pagi hari, kita cuek, masa bodoh terhadap permasalahan-permasalahan umat, masa bodoh terhadap problem-problem umat, kita cuek, yang penting diri kita selamat, keluarga kita selamat, masa bodoh terhadap umat, keumatan, Rasulullah menegaskan falaisa minni, mereka bukan golonganku. Bahkan sampai akhir kehidupan beliau, Yaumil Isnin, hari Senin 12 Rabiul Awal, di penghujung waktu duha, saat Rasulullah menghadapi sakratul maut, saat Rasulullah nazak, masih terucap dalam ucapan beliau, ummati, ummati, ummati. Masya Allah, luar biasa. Bapak-bapak, dan sampai puncaknya Rasulullah memberikan wasiat terakhir, as-salah, 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 wattaqullah wa ma malakat aimanukum. Artinya jangan meninggalkan sholat, jangan meninggalkan sholat. Wattaqullah, takutlah kepada Allah, wa ma malakat aimanukum, dan berbuat baiklah kepada hamba sahayamu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, masalah ummah, problematika umat kontemporer atau kekinian. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, langsung kita masuk materi. Pertarungan ideologis umat Islam Indonesia menghadapi komunis, Kristiani radikal, terlebih Ordo Yesuit yang dulu tokohnya adalah Peter Buck, kemudian merekrut Jenderal Ali Murtopo, korlapnya Jenderal LB Murdani, kemudian punya kader-kader yaitu Luhut Binsar Panjaitan, Hendro Priyono,
Ini jenderal-jenderal kader-kader daripada Ordo Yesuit, yaitu dari Jenderal LB Murdani, kemudian ada Jenderal Luhut bin Sarpanjaitan, Jenderal Hendro Priyono, ada Agung Gumelar, ya, ada Agung Gumelar, itulah Ordo Yesuit. Kemudian dan nasionalis sekuler. Ini adalah pertarungan yang mempunyai nafas panjang sampai sekarang ini. Jadi mulai dari dulu sudah umat Islam terus bertarung dengan kalangan komunis, Kristiani radikal, dan nasionalis sekuler. Jadi pertarungan itu dari dulu hingga saat ini tidak lepas daripada skenario global untuk menaklukkan Indonesia, negeri yang jumlah penduduk muslimnya terbesar seluruh dunia. Bahkan lembaga riset dunia The Pew Forum on Religion and Public Life menempatkan Indonesia ranking pertama jumlah penduduk muslim terbesar di seluruh dunia. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini sunatullah. Jadi asyir Allah dan Rasulnya sudah mengabarkan asyira bainal haq wal batil, pertarungan antara al-haq dan batil itu senantiasa ada ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat tidak akan pernah selesai. Karena selama kita menjalani kehidupan di dunia ini ada dua jalan, sabilillah, sabil syaitan. Golongannya juga ada dua, Hizbullah dan Hizbus Syaitan, ya kan? Jadi cuma ada dua itu. Bahkan di Indonesia juga seperti itu, Hizbullah, Hizbus Syaitan. Tentaranya juga ada dua, Jundullah dan Jundus Syaitan. Itu. Dan ini mereka ini akan terus bertarung. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ketika kaum muslimin bangga dengan dinnya, agamanya, taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya, ittiba'us sunnah, mengikuti sunnah Rasulnya, pasti Allah subhanahu wa ta'ala memberikan jaminan, yaitu kemenangan fid dunya wal akhirah, dunia maupun akhirat. Sebagaimana Allah tegaskan dalam surah Al-Ahzab ayat 71, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, faqad faza fawzan azima, maka sesungguhnya dia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Artinya sebagian kalangan mufassir menafsirkan, di dunia dimuliakan oleh Allah, di akhirat jannah, surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah la yukhliful mi'ad, Allah tidak akan mengingkari janjinya. La tabdila di kalimatillah, tidak ada perubahan akan kalimah-kalimah Allah. Janji Allah pasti. Ketika mahabbatullah, kecintaan kepada Allah, mahabbatul Rasul, kecintaan pada Rasulnya, mahabbatul jihad fisabilillah, kecintaan pada al-jihad fisabilillah, mengalir dalam tubuh kaum muslimin, mereka akan dimampukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ditolong oleh Allah, dimenangkan oleh Allah, dimampukan oleh Allah untuk menguasai dunia ini, serta dimampukan oleh Allah untuk menundukkan kekuatan kufar. Sebagaimana bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan dalam surah At-Taubah ayat 24 itu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kul in kana aba'ukum, katakanlah jika bapak-bapakmu, wa abna'ukum dan anak-anakmu, wa ikhwanukum dan saudara-saudaramu, wa azwajukum dan istri-istrimu, wa ashiratukum dan kaum keluargamu, wa amwaluk taraftumuha dan harta yang kamu usahakan, wa tijaratun taksawna kasadaha dan harta perdagangan yang kamu khawatiri kerugiannya, wa masakinu tardawnaha dan rumah-rumah atau tempat tinggal yang kamu cintai, ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadun fi sabilihi
adalah lebih kamu cintai daripada Allah, Rasulnya, dan jihad fisabilillah. Fatarabbasu hatta ya'tiallahu bi'amri. Maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Wallahu la yahdil qaumal fasikin. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, dalam surah At-Taubah ayat 24 ini, Allah subhanahu wa ta'ala yang menguasai rotasi alam jagat raya ini. Allah subhanahu wa ta'ala yang menghidupkan dan yang mematikan makhluknya. Allah subhanahu wa ta'ala yang meninggikan langit tanpa tiang ini, memberikan motivasi, memberikan arahan yang cukup konkret. Ketika mahabbatullah, kecintaan kepada Allah, mahabbatul rasul, kecintaan kepada rasulnya, dan mahabbatul jihad fisabilillah diletakkan di atas segala-galanya, pasti Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kemuliaan. Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kemenangan fid dunya wal akhirah. Tapi sebaliknya, manakala itu terjadi, artinya sebaliknya, dia menyelisih apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka fatarabbasu hatta ya'tiallahu bi'amrih, kata Allah, maka tunggulah sampai Allah menurunkan keputusannya. Al-Imam Hasan Basri rahimahullah, ketika beliau menafsirkan fatarabbasu hatta ya'tiallahu bi'amrih, tunggu sampai Allah menurunkan siksanya, wallahu la yahdil qaumal fasikin, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, begitu juga ketika kaum muslimin meremehkan urusan din, urusan agama, mereka akan terhina di sisi Allah. Sebagaimana Rasulullah mengingatkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ju'ila dillatu was-sagharu 'ala man khalafa amri. Dijadikan hina, dijadikan rendah manakala kalian menyelisihi perintahku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam surah An-Nisa Allah tegaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may yuti'ir rasul faqad ata Allah. Barang siapa yang taat kepada rasulnya, hakikatnya dia taat kepada Allah. Sebaliknya, ketika dia menyelisihi rasulnya, otomatis hakikatnya dia menyelisihi Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Allah tegaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalam mubina. Barang siapa yang menyelisih Allah dan rasulnya, maka dia telah sesat dan berada dalam kesesatan yang nyata. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, dalam perspektif Islam, kita tidak boleh memisahkan agama dengan politik. Tidak boleh. Ya. Kalau ada orang yang memisahkan agama dengan politik, itu berarti dia memisahkan umat Islam dari pondasinya, yaitu Al-Quran dan hadis. Kenapa? Karena politik Islam, jadi kalau dia memisahkan umat Islam dari Al-Quran dan As-Sunnah, itu sama saja menjauhkan. Artinya kalau agama yang dipisah dengan politik, itu hakikatnya dia pisahkan umat Islam dari pondasinya, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Karena politik Islam dapat diartikan sebagai suatu cara, metode untuk mempengaruhi masyarakat Islam agar bersikap sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Makanya kenapa ulama-ulama dulu, Masya Allah, seperti Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, beliau tulis kitabnya As-Siyasah As-Syar'iyyah. Bahkan kitab itu disarah oleh Syekh Muhammad Al-Utsaimin rahimahullah, Imam Masjidil Haram, kibar ulama Saudiyah, disarah, dan alhamdulillah di Indonesia sudah diterjemahkan kitab sarah yang ditulis oleh Syekh Muhammad Al-Utsaimin dari kitab As-Siyasah As-Syar'iyyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, judulnya Politik Islam. Bahkan Al-Imam Mawardi rahimahullah, beliau tulis kitab Al-Ahkamus Sultaniyah, bagaimana perundang-undangan, aturan-aturan syariat dalam menyelenggarakan sebuah negara. Benar-benar Islam mengatur tidak hanya dalam kehidupan berpribadi, tapi kehidupan berkeluarga, kehidupan bermasyarakat,
kehidupan berbangsa, bernegara, bahkan berinternasional. Islam mengatur. Sampai pun kita masuk toilet, Islam mengatur. Kaki mana dulu yang dimasukkan, sampai seperti itu. Samil, menyeluruh, totalitas. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita perlu pekah politik. Taswih, pelecehan terhadap kaum muslimin yang mayoritas di Indonesia ini. Kenapa? Apa yang diingatkan oleh Rasulullah 1440 tahun yang lalu terjadi di Indonesia. Apa? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yusiku an tada'alaikumul ummamu min kulli ufukin. Hampir-hampir umat-umat kafir itu saling menyeru, saling mengajak-ngajak untuk menyerang kalian min kulli ufukin, dari segenap arah, dari segenap penjuru. Kama tada'al akalatu ala qas'atiha. Kalian, kata Rasulullah, seperti makanan. Qas'atiha itu seperti mangkok kecil, Pak. Jadi makanan di atas mangkok kecil, bukan nampan besar itu. Qas'atiha itu kan mangkok kecil. Jadi rebutan orang-orang yang lapar. Sahabat tanya, qulna ya Rasulullah, amin qillatan bina nahnu yauma idzin. Wahai Rasulullah, apakah posisi kami pada saat itu minoritas? Jumlah kami sedikit? Lah, tidak, kata Rasulullah. Bal antum yauma idzin katsir, kalian mayoritas, jumlahmu banyak. Walakinnakum gutsa'un ka gutsa'itail, tapi kualitasmu seperti buih. Kualitas buih itu tidak punya prinsip, tidak punya jati diri, mudah diombang-ambingkan oleh musuh-musuhnya. Dan itu sudah terjadi di Indonesia. Sampai 9 naga yang sudah berhasil menguasai 80% aset ekonomi nasional. Bahkan 74% tanah se-Indonesia sudah dikuasai Cina. 74%. Bahkan satu konglomerat Cina bisa punya tanah legal SHM 5 juta hektar. Ada yang punya 8 juta hektar. Luar biasa. Bahkan tanah produktif Jakarta itu 78% sudah dikuasai Cina. Jadi bahkan harta kekayaan 100 juta rakyat Indonesia kalau dikumpulkan jadi satu, itu sebanding dengan satu konglomerat Cina di Indonesia. Nah kalau 9, berarti kan 900 juta, padahal jumlah rakyat di Indonesia cuma 250 juta. Dari sini bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, benar-benar 9 naga akhirnya punya pressure. Mereka paham kekuatan umat Islam itu masjid, Pak. Kekuatan umat Islam itu di masjid. Akhirnya 9 naga berhasil mempreser KPU buat aturan. Di masjid tidak boleh bicara politik, tapi kalau di gereja boleh bicara politik. Iya kan? Akhirnya ketika umat Islam takut, akhirnya orang Kristiani, Luhut bin Sarpanjaitan dengan nambahi sorban bisa ceramah di masjid. Orang Kristiani, Heritano, ya kan? Orang Kristiani hanya dengan modal sorban bisa ceramah di masjid. Sementara umat Islam takut, mayoritas takut berbicara. Padahal ketika kita memisahkan politik dari agama ini, itu sama saja kita memisahkan umat Islam dari dasarnya, pondasinya, yaitu Al-Quran dan hadis. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, inilah realitas yang terjadi. Nah, hadis ini bukan justifikasi, bukan pembenaran. Jadi hadis itu warning, peringatan dari Rasulullah SAW. Jangan sampai umat Islam itu punya kualitas buih. Kalau umat Islam itu punya kualitas buih, Rasulullah memberikan peringatan yang cukup keras. Walayantazi'annallahu min suduri aduwakum al-mahabbata minkum. Sungguh Allah akan mencabut rasa takut dari hati orang-orang kafir itu. Jadi rasa takutnya
orang kafir, dari hati orang-orang kafir itu dicabut oleh Allah. Dan itu sudah terjadi di Indonesia. Wa yaktifannallahu fi qulubikumul wahn, dan Allah akan campakkan al-wahn itu di dalam hati-hati kalian. Sahabat tanya, ya Rasulullah, wa mal wahn? Apa yang dimaksud al-wahn? Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Akhirnya ketika Allah mencabut rasa takut dari hati orang-orang kafir, Allah campakkan al-wahn, kecintaan terlalu berlebihan, kecintaan terhadap dunia, takut resiko perjuangan, takut resiko perjuangan, takut mati, takut resiko perjuangan, dicampakkan di dalam hati-hati kaum muslimin. Akhirnya kita seperti makanan di atas mangkok kecil yang jadi rebutan orang-orang yang lapar. Itu bahasa kinaya, kiasan. Itulah yang terjadi di Indonesia. Oleh karena itu bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, insya Allah sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan motivasi, memberikan spirit dalam surah Ar-Ra'd ayat 11 itu, Ar-Ra'd ayat 11, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah kondisi satu kaum hingga kaum itu merubah apa yang ada pada kondisinya sendiri. Ini quantum change, quantum perubahan yang diberikan oleh Allah. Allah tidak akan merubah kondisi kita. Kalau kita terjemahkan kekini seperti di Indonesia ini, Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan merubah nasib umat Islam di Indonesia kalau umat Islam tidak mau berubah. Nah itu kan. Jadi insya Allah bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan 5 tahun ke depan ini, mudah-mudahan umat Islam di Indonesia yang mayoritas ini berubah gitu. Dan insya Allah 5 tahun ke depan ini mudah-mudahan kita menjadi tuan rumah di rumah kita sendiri. Amin ya. Allahu Akbar. Bapak-bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah, oleh karena itu kita perlu peka politik, tajam mengendus masa depan, kepemimpinan yang solid. Mudah-mudahan ini terjadi di Indonesia ini. Amanah dan ikhlas, ya kan? Memahami rambu-rambu pertarungan, perencanaan yang matang, memiliki kekenyalan jiwa dalam menghadapi berbagai ujian, dan memiliki mental sabar yang baja. Apalagi pasca Pilpres ada jeda 6 bulan. Memang bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, informasi intelijen, memang pasca Pilpres ada jeda waktu 6 bulan. Mereka akan melakukan bumi hangus. Oleh karena itu bahwa kaum muslimin dibutuhkan mental sabar yang baja. Sabar itu bukan terus akhirnya seperti model akidah Jabariyah itu Pak, pasrah bongkoan gitu, ya wis nyok gitu, bukan. Sabar itu menurut manhaj akidah Ahlus Sunnah itu benar-benar dia ada usaha, ada ikhtiar maksimal, ya kan? Hasilnya, natijahnya serahkan kepada Allah, tawakal ala Allah. Insya Allah Pak, sudah ada tim, terutama aparat TNI Polri, insya Allah akan menghadapi itu. Alhamdulillah kita bersyukur beberapa hari kemarin ada provokator yang akan membakar Jakarta, langsung ditangkap oleh aparat kepolisian. Alhamdulillah. Jadi ya model-model orangnya kok model-model komunis gitu Pak. Jadi mereka akan membakar Jakarta. Alhamdulillah langsung ditangkap oleh aparat. Jadi ini provokator-provokator seperti ini. Bahkan kemarin mulai hari Jumat sampai Selasa saya mencoba untuk mendatangi pusatnya pergerakan komunis di Jawa Tengah, terutama di Boyolali. Karena di Boyolali itu kan bupatinya kader komunis, ya kan? Bupatinya kader komunis itu. Bahkan dia membuat monumen Arjuna Wiwaha. Dari tempat ditembaknya di NIDIT di Boyolali itu dibangun monumen patung kuda namanya Arjuna Wiwaha. Jadi kata dia ini tanda keperkasaan di NIDIT. Diresmikan monumennya. Bahkan bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, saya dapat info juga dari beberapa orang yang di Boyolali. Ini
kader-kader komunis di Boyolali itu sudah menyiapkan lubang buaya yang model-model lubang buaya, Pak. Artinya tepat lahan pembantaian. Jadi sudah katanya digali 15 meter di kedalamannya. Itu. Jadi bahkan struktur pergerakan komunis di Jawa Tengah itu strukturnya sudah sampai tingkat desa, tidak hanya kecamatan, sampai tingkat desa. Bahkan pernah foto-fotonya saya tayangkan di lewat slide gini, sampai kaget, loh Ustaz, itu tetangga saya itu. Jadi tetangganya sendiri jadi pengurus komunis gaya baru, enggak ketahuan, Pak. Itu ketua komisi sentral PKI yang baru kan namanya Wahyu Setiaji, sekjennya Teguh Karyadi. Kalau dulu di NID sekjennya Nyoto, sekarang Wahyu Setiaji dan Teguh Karyadi. Bahkan pusat pendanaan pergerakan komunis seluruh Indonesia itu ada di Temanggung. Namanya saja Islami, Muhammad Zairofi namanya. Jadi pendanaan pergerakan komunis seluruh Indonesia. Ya, ternyata dia dapat support dari Partai Komunis Cina, dari konglomerat-konglomerat Cina, dan partai kiri Jerman. Makanya bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, banyak kader-kader muda komunis itu dilatih operasi intelijen, kontra intelijen, bahkan operasi clandestine, bahkan pelatihan militer itu instrukturnya dari partai kiri Jerman. Ada Stephen, Miss Maria, dan ada beberapa instruktur yang kalau tidak salah sekitar 10-an instruktur. Bahkan pusat logistik persenjataan pergerakan komunis di seluruh Indonesia ini sudah disiapkan di Filipina. Bapak-bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah, Ketua MPR Pak Zulkifli Hasan menyampaikan itu kader-kader komunis yang duduk di DPR pusat itu kurang lebih 118 orang. 2019 ini kemarin waktu Pilpres Pilek gitu ya, pilihan legislatif, itu kader-kader komunis yang disiapkan untuk masuk di parlemen itu kurang lebih 600 orang, Pak. Karena mereka punya LKI, lembaga namanya Komunis Indonesia, LKI Lembaga Komunis Indonesia, dan yang dijadikan sebagai supplier untuk memasukkan kader-kader muda komunis ke seluruh partai-partai itu yaitu PDPI. Gitu. Jadi bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, luar biasa. Bahkan sekarang ini kader-kader muda komunis itu disekolahkan di IAIN, Pak. Sampai menguasai badan eksekutif mahasiswa. Seperti di IAIN Sunan Gunung Jati Bandung, itu dia menguasai, ini kader muda komunis menguasai BEM, badan eksekutif mahasiswa. Sehingga pada saat ospek, mahasiswa-mahasiswa baru itu diajari zikir berjamaah. Apa zikirnya, Pak? Anjing Hu Akbar. Sehingga ketua Majelis Ulama Bandung Kiai Haji Miftah Farid benar-benar kaget, Pak. Termasuk Kiai Haji Muhammad Atian Alidai. Bahkan di IAIN Sunan Ampel Surabaya, kader-kader komunis sudah masuk di situ. Bahkan ketika ospek, mahasiswa-mahasiswi baru disuruh membentangkan spanduk Tuhan membusuk. Ini kan jargon PKI. Jadi itulah istilahnya KKM, kerja di kalangan musuh. Nah mereka ini kalau sudah lulus kan minimal jadi guru agama, jadi dosen agama, mungkin minim KUA gitu ya kan, ke Kementerian Agama. Jadi dia ini targetnya ingin menghancurkan Islam dari dalam. Bahkan kata Bapak Kiai Haji Hasyim Mujadi Allahumma yarham, itu tetangga saya di Candi Agung, beliau di Cenggerayam. Jadi beliau menyatakan itu ormas-ormas underbo NO seperti PMII itu sudah dimasuki kader-kader PRD, kader-kader komunis. Bahkan kader-kader komunis itu masuk partai PKB, masuk, Pak, di Muslimah, dan luar biasa, Pak. Gerwani itu luar biasa. Bahkan sekarang ini bapak-bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah, kader-kader Gerwani, kalau dulu Gerwani sekarang Perpeni, Perhimpunan Perempuan Indonesia, wajib pakai jilbab. Itu perintah dari Komisi Sentral PKI, wajib pakai jilbab. Dan itu sudah digerakkan masuk ke pesantren-pesantren, terutama di wilayah Jember, bapak-bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi luar biasa, Pak.
pergerakannya benar-benar seluruh Indonesia. Makanya jangan kaget Pak, TNI dilecehkan, ya kan, oleh dosen Universitas Negeri Jakarta, Dr. Robert. Dia lecehkan, dia bernyanyi supaya TNI dibubarkan, supaya TNI diganti Menwa atau Pramuka. Ini kan pelecehan Pak. Nggak tahunya di depannya ada Bejo Untung, tokoh komunis tua. Apakah pertanyaannya, apakah dua orang ini ditangkap? Pernah enggak dengar Pak? Dua orang ini ditangkap. Padahal itu viral Pak. Viral itu. Saya putarkan video viral itu, bagaimana pelecehan orang-orang komunis ini. Saya putarkan di Masjid Brawijaya Rampal itu, markasnya Angkatan Darat itu. Saya putarkan. Ini benar-benar pelecehan. Sempat saya tanya, Pak, nggak melakukan perlawanan? Ustaz, kalau kita melakukan perlawanan secara formal langsung saat ini pecat, copot jabatan. Itulah Pak. Makanya Kapendam 5 Brawijaya untuk menghadapi pelecehan PKI ini cukup dengan membuat video klip. Video, alhamdulillah sudah saya putar di beberapa masjid-masjid ini. Bagaimana jawaban TNI terhadap pelecehan orang-orang komunis di Indonesia ini. Bahkan bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, dulu kan ada Bopeng, Iwan Bopeng itu, ya kan? Dia ingin menggorok leher-leher TNI. Apakah ditangkap? Enggak. Aman-aman saja, ya kan? Aman-aman saja. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, pertarungan masa depan akan terjadi antara Islam melawan imperialis dan antek-anteknya yang hari ini dipimpin oleh koalisi Zionis Yahudi, Salibis, Komunis, dan Syiah. Apalagi di Malang, bapak-bapak, ibu-ibu, pusat pendanaan Syiah se-Jawa Timur ada di Malang, ya kan? Itu pusatnya di Al-Kausar. Dan sekarang untuk mengelabui umat Islam sak Malang Raya ini diganti sekarang, bukan lembaga pendidikan Al-Kausar, tapi sekolah akhlak. Sekolah akhlak Islam. Bahkan ditulis di situ tidak ada hubungan dengan Yayasan Al-Kausar. Untuk menghipnotis umat Islam sak Malang Raya ini dipasang baliho besar, sekolah akhlak Islam, bukan lagi Al-Kausar. Padahal Majelis Ulama Indonesia Pusat, Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur, Majelis Ulama Indonesia Malang paham pusatnya Syiah itu adalah di lembaga Al-Kausar, di Pandanwangi, di Araya itu, ya kan? Nah itu. Jadi jangan sampai terhipnotis Pak, walaupun balihonya, jadi yang pendidikan Al-Kausarnya kecil tulisannya, yang dibesarkan sekolah akhlak Islam. Nah itu. Ini jangan sampai, terutama ibu-ibu harus cerdas itu menghadapi takiyah. Ya karena mana akidahnya orang Syiah itu takiyah Pak, bohong. Kalau tidak bohong bukan orang Syiah. Ya kan? Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, merah putih sudah tercengkeram oleh komunis Cina. Ini fakta. Bahkan dua pakar intelijen dunia, dua pakar politik dunia, dua pakar strategi perang dunia, yaitu Peter Warren dan August Cole, dia tulis dalam sebuah novel fiksi ilmiah judulnya Ghost Fleet. Itu fakta. Dia sudah memprediksi 2030 Indonesia akan menjadi negara gagal. Artinya apa? Artinya Indonesia nanti tahun 2030 akan menjadi negara adidaya, bahkan barometer ekonomi dunia. Tapi kedaulatan NKRI sudah dikuasai Cina. Itu kan. Bahkan mantan Panglima TNI yaitu Bapak Jenderal Purnawirawan Joko Santoso, begitu juga yang terbaru mantan Panglima TNI Bapak Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Apa yang diprediksi oleh Peter Warren dan August Cole dalam Ghost Fleet itu, di Indonesia ini bisa lebih cepat dari 2030 kalau yang mayoritas
di negeri ini, yaitu umat Islam, tidak mau berubah. Alhamdulillah Pak, ribuan ulama turun gunung. Kalau sudah ribuan ulama turun gunung, berarti ada hal yang ada ini di Indonesia. Danger, bahaya. Berarti Pak, Indonesia sudah dijajah Cina. Itu yang ngomong Profesor Salim Said, guru besar ilmu politik dan militer Universitas Indonesia. Indonesia sudah dijajah Cina. Buktinya apa? Profesor Salim Said di media menyampaikan buktinya ketika mantan pimpinan pusat Muhammadiyah Profesor Din Samsudin sekarang benar-benar berhenti secara resmi setelah kasus itu. Beliau membawa ulama-ulama dari Uighur, Xinjiang, mau menyerahkan hadiah kepada presiden, ya, tulisan tangan Al-Quran, tulisan tangan, mau dikasih hadiah kepada Presiden Jokowi. Sudah agreement, sudah nunggu di ruang tunggu istana, ditolak. Akhirnya Profesor Din Samsudin resmi berhenti dari jabatan utusan presiden bidang dialog agama dan peradaban. Di depan ribuan alumni Gontor, Profesor Din Samsudin menyatakan, saya tahu betul lingkungan istana. Kadzab, diulang-ulang sampai 3 kali. 2024 Islam tinggal nama di Indonesia ini. Sambil meneteskan air mata Profesor Din Samsudin, ya, selevel Profesor Din Samsudin sampai nangis Pak, meneteskan air mata. Berarti Indonesia kondisinya sudah parah, sudah Pak. Alhamdulillah, wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar, tapi Allah membalas makar mereka, dan Allah sebaik-baik pembuat makar. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, pemerintah Cina ini, makanya ini kalau enggak segera, ini dokumen hari Rabu 15 Desember 2010, merilis sebuah nota diplomatik rahasia dari Kedubes Amerika di Beijing tertanggal 5 Maret 2007 dengan kode referensi Beijing 1448. Jadi pemerintah Cina mendorong percepatan program sekularisasi bagi Muslim Indonesia. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kalau istilah orang Barat, no free lunch, tidak ada istilah makan siang gratis. Ketika Cina memberikan bantuan hutang kepada Indonesia, tahap pertama 647 triliun. Konsekuensinya otomatis Pak, tidak gratisan, otomatis syaratnya pinggirkan agama. Benar tidak? Itu syarat. Jangankan di Indonesia, wong di Xinjiang saja, Bapak Ibu lihat sendiri, hampir 1 juta umat Islam di Xinjiang dibunuh. Bahkan organ-organ tubuh umat Islam di Uighur, Xinjiang dijual oleh pemerintah komunis Cina. Ini biadab sekali. Akhirnya apa? Indonesia, apa peran Indonesia? Ditunggu-tunggu Pak, ini ditunggu statement saja, ngomong saja tidak berani. Akhirnya yang ngomong Luhut Binsar Panjaitan, the real presiden, presiden yang sebenarnya. Ngomong apa ngomongnya? 1 juta umat Islam di Uighur dibunuh, tapi Indonesia tidak bisa berbuat apa-apa karena Indonesia bergantung dengan Cina. Itu statement resmi Luhut Binsar Panjaitan mewakili pemerintah Indonesia. Jadi apa yang disampaikan oleh Profesor Salim Said benar Pak, Indonesia sudah dijajah Cina, tinggal selangkah lagi. Ini tinggal selangkah lagi. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi ternyata pemerintah Cina itu mendorong percepatan program sekularisasi bagi Muslim Indonesia. Apa sih sekularisme itu? Sekularisme itu adalah ideologi kufur yang bertujuan menjauhkan peranan agama dalam kehidupan dunia.
Jadi sekularisme merupakan ideologi yang ingin mewujudkan dominasi dunia pada semua sisi kehidupan, baik itu politik, ekonomi, sosial, moral, konstitusi dan lainnya, jauh dari perintah-perintah agama serta larangan-larangannya. Makanya jangan kaget Pak, begitu Indonesia diberikan bantuan hutang langsung dari Istana Negara, Presiden mengumumkan bulan Juni 2016 3.143 perda syariah dihapus dari seluruh wilayah Indonesia. Habis itu gayung bersambut. Tanggal 24 Maret ya, 2017 Presiden di Tapanuli memberikan statement, agama harus dipisah dengan politik, agama harus dipisah dari negara, ya kan Pak? Habis itu muncul lagi pembantu-pembantunya yaitu Mendagri memberikan statement, hapus kolom agama di dalam KTP. Akhirnya seluruh tokoh-tokoh ulama, ormas-ormas Islam menolak, akhirnya gagal. Habis itu Mendagri mengumumkan perda jilbab di Aceh cabut karena melanggar HAM. Apa yang terjadi? Akhirnya tokoh-tokoh ulama se-Aceh Raya, Gubernur Aceh, Bupati Wali Kota se-Aceh Raya memberikan statement, lebih baik kami mati atau dipenjara daripada syariat Allah hengkang dari bumi Aceh. Akhirnya Mendagrinya geregeli Pak, tidak berani mencabut perda jilbab di Aceh, tidak berani. Habis itu Mendagri cabut perda miras. Coba Pak, wong ada perda miras saja angka kriminalitas luar biasa, apalagi kalau perda miras dicabut. Nah, jadi apa yang diingatkan Rasulullah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innakum satarawna ba'di athara wa umurun tumkirunaha. Sepeninggalku nanti, kata Rasulullah, kalian akan melihat, akan menyaksikan athara. Athara itu ulama-ulama hadis menafsirkan pemimpin yang zalim. Pemimpin yang zalim atau penguasa yang zalim. Wa umurun tumkirunaha. Apa-apa yang menurut kamu itu pelanggaran agama malah disahkan. Akhirnya sahabat tanya, ya Rasulullah, kalau kondisi seperti itu sudah terjadi, apa yang kau perintahkan kepadaku? Rasulullah perintahkan, qala addu ilaihim haqqahum wassalallahu haqqakum. Tunaikan hak-hak pemimpin kalian, tunaikan hak-hak penguasa kalian, mintalah kepada Allah hak-hak kalian. Jadi ternyata Pak, dalam kondisi seperti itu Rasulullah masih memerintahkan umatnya untuk menjadi warga negara yang baik, bayar pajak, bayar PLN, PDAM, apalagi Pak, iuran sampah, pokok tunaikan sudah. Mintalah kepada Allah hak-hak kalian. Masya Allah, luar biasa. Rasulullah masih memerintahkan umatnya, jadilah warga negara yang baik. Itulah. Nah, bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, bagaimana ini PR bagi kita semuanya, yaitu sistem kehidupan sekuler ini benar-benar sudah mencengkeram di Indonesia. Tata sosialnya individualistik, budayanya hedonis, masa bodoh terhadap aturan syariat, terutama kalangan mudanya, kalangan milenial ya. Budaya hedonis ini sudah menjadi budaya. Tapi alhamdulillah Pak, satu sisi model seperti itu alhamdulillah kita masih bersyukur. Alhamdulillah banyak di kota-kota itu ada komunitas hijrah, Masya Allah, luar biasa. Bahkan kemarin saya di Jawa Tengah itu Pak, di Solo, Masya Allah kaget saya begitu keluar habis tablik akbar di Masjid At-Taqwa itu. Saya keluar, kok banyak yang tato-tatoan, istilahnya tatonya itu sudah lengkap sudah Pak ya, tato-tatoan, tapi kok pakai kopiah putih bagian. Ustaz, ini kami dari komunitas hijrah. Masya Allah, luar biasa Pak, banyak yang sudah tobat. Sampai akhirnya saya di standnya itu jualan kopi Pak. Jadi stand itu komunitas hijrah itu jual kopi, sampai ditulis kopi taubat. Kopinya kopi taubat. Luar biasa. Hanya saya dikasih juga gitu ya. Jadi tak rasakan
Ya, anu, you the best, kopinya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, pendidikan materialistik. Coba orientasi pendidikan kita itu benar-benar matre bahasa ABG-nya, materialism. Nah, itu. Padahal kalau kita kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, orientasi pendidikan itu harus menjadikan dia sebagai Abdullah, hambanya Allah, dan muwahhid, mentauhidkan Allah. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, disintegrasi wawasan ilmu itu dampak daripada sistem pendidikan sekuler dan liberal di Indonesia ini. Itu Pak, terjadilah disintegrasi wawasan ilmu besar Pak, ya kan? Politiknya oportunis, dan itu sudah kita lihat, nampak sudah. Ekonominya kapitalisme, sistem riba. Nah, makanya yang ekonomi syariah benar-benar berat perjalanannya, ya kan? Kemudian agamanya sinkritistik, sinkritistik apa Pak? Campur syirik, ya kan? Ada istilah Islam Nusantara. Nah ini sudah paket Pak, sudah paket. Ini masalah kita sekarang. Pertanyaan kita, ini PR kita untuk kita rubah 5 tahun yang akan datang. Start mulai nanti, ya mulai hari inilah, 5 tahun untuk merubah sistem kehidupan sekuler. Apalagi ditambah liberal Pak. Ya Allah, benar-benar gerakan liberalisasi Islam ini semarak, biayanya jutaan US dollar. Dari TSC Foundation, The Ford Foundation, Live for All Foundation. Bahkan kalau kita buka webnya TSC Foundation Pak, ya Allah, ngelus dada Pak, 30 ormas Islam. Kalau kita buka di web TSC Foundation, 30 ormas Islam dikasih fulus dolar untuk menghancurkan Islam dari dalam. Apa? Yaitu gerakan liberalisasi Islam. Apa? Gerakan liberalisasi Islam itu menyuguhkan Islam tidak lagi bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah, tapi dia menyuguhkan Islam sesuai dengan ra'yu, akal. Ini Pak, ya Allah, dahsyat. Makanya sistem kehidupan sekuler liberal 1000 kali lebih berbahaya daripada perang fisik. Ini wasul fikri, invasi pemikiran. Yang diserang ini pemikiran. Ini PR kita. Makanya solusi syar'inya, tegakkan sistem kehidupan yang berdasarkan syariah. 3 kekuatan ini harus sinergi. Keluarga muslim, usratul islamiyah, masjid, dan pusat-pusat tarbiyatul islamiyah, lembaga pendidikan Islam. 3 komponen ini harus sinergi Pak, untuk 5 tahun yang akan datang. Jangan ditunda Pak. Jadi usratul islamiyah, keluarga muslim, masjid, lembaga pendidikan Islam, pesantren, madrasah harus sinergi untuk merubah sistem kehidupan sekuler liberal ini. Kita arahkan pada sistem tatanan kehidupan yang berdasarkan syariah. Itu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, Habib Muhammad Rizik Syihab, beliau menyatakan dalam perang fisik, menang dan kalah pada hakikatnya adalah kemenangan bagi mujahid. Walaupun yang namanya kalau sudah dalam perang fisik Pak, kadang Allah sendiri kan sudah ngasih kabar dalam surah Al-Imran ayat 140. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa tilkal ayyam nutawiluha bainan nas wa liya'lamallahu alladziina amanu wa yattakhidha minkum syuhada wallahu la yuhibbudz zalimin. Dan masa kejayaan dan kehancuran, masa kemenangan dan kekalahan Allah pergilirkan di tengah-tengah manusia itu, supaya dari situ bisa diambil ibrah. Waliya'lamallahu alladziina amanu, dan Allah ingin menunjukkan bukti kebenaran itu pada orang mukmin. Wa yattakhidha minkum syuhada, dan Allah ingin menjadikan sebagian orang mukmin ini gugur sebagai syuhada, mati syahid
wallahu la yuhibbud dhalimin, dan Allah itu tidak mencintai orang-orang yang zalim. Apa maknanya, Pak? Wallahu la yuhibbud dhalimin. Itu sebagian mufassir menafsirkan maknanya Allah itu tidak suka, Allah tidak mencintai kalau ada orang mukmin enggan berjihad, tidak mau berjuang. Jadi kalau ada orang mukmin tidak mau berjuang, tidak mau berjihad, Allah tidak mencintai dia. Wallahu la yuhibbud dhalimin. Itu maknanya. Sebagian mufassir menafsirkan seperti itu. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah. Jadi kalau dalam perang pemikiran, menang adalah harga mutlak. Jadi PR kita kan tadi kan kehidupan sekuler liberal. Kita harus memenangkan, Pak. Merubah sistem itu menjadi sistem syariah, ya kan? Sistem Islam. Jadi karena apa? Jika umat Islam kalah, akidahlah taruhannya. Itu loh, Pak. Nah kalau perang fisik, kadang kalah, kadang menang, kadang kalah, itu wajar. Tapi bagi seorang mujahid, menang terus, Pak, ya kan? Walaupun menang, walaupun kalah, tetap menang. Karena apa? Dia yakin bahwa nasru illa min indillah, kemenangan datangnya dari Allah, bukan dari manusia. Dan Allah menjamin, wa kana haqqan alaina nasrul mukminin. Kewajiban kami, kata Allah, memenangkan golongan mukmin. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah, khusus ini kalau kita kalah, tidak mampu merubah 5 tahun yang akan datang ini, 5 tahun ke depan ini, tidak mampu merubah sistem kehidupan sekuler liberal, taruhannya akidah. Ini pekerjaan kita, problem kita ini sekarang. Mulai dari mana? Tadi kan keluarga, dibangun di masjid dan lembaga pendidikan Islam, pesantren, madrasah. Jadi 3 komponen ini harus terus sinergi. Keluarga-keluarga muslim, masjid, lembaga-lembaga pendidikan Islam, pesantren, madrasah, harus sinergi, saling ta'awun, saling tolong menolong. Kemudian yang kedua, Bapak-bapak, Ibu yang dirahmati Allah, ini tantang problem kita juga. Muhammad Abduh kalau tidak salah pernah memberikan statement, al-Islamu mahjubun bil muslimin. Islam itu ditutup oleh umat Islam sendiri. Jadi wong Islam tapi wedi karo Islam. Itu namanya gerakan Islamophobia. Kalau bahasa di kampus itu gerakan demonologi Islam. Jadi memproyeksikan Islam itu seperti monster, hantu, Pak, yang menakutkan. Gitu. Jadi gerakan Islamophobia. Jadi Islamophobia itu kan kebencian terhadap Islam, ketakutan terhadap Islam, sehingga muncul kebencian terhadap Islam dan kaum muslimin. Ini. Apalagi media, 90% media di Indonesia dikuasai 9 naga. Akhirnya apa yang terjadi, Pak? Media ini adalah alat untuk mengendalikan informasi, membangun opini, mempengaruhi massa, menggerakkan massa, kemudian menjatuhkan musuh. Media memiliki peran penting dalam pertarungan ideologi. Musuh-musuh Islam tidak hanya melancarkan perang melalui fisik terhadap kaum muslimin, mereka juga melancarkan perang melalui media. Apalagi media mainstream di Indonesia dikuasai 9 naga. Nah ini, mereka menyebarkan propaganda untuk menyesatkan opini masyarakat dalam rangka mendiskreditkan Islam dan kaum muslimin. Ini yang terjadi, Pak. Makanya ini PR juga bagi kita. Nah, Bapak-bapak, Ibu yang dirahmati Allah, Yahudi Theodor Herzl, dia memberikan statement, kalau ingin menguasai dunia dalam era kekinian, zaman now, kuasai media informasi, kuasai kekuatan lobby, dan kuasai public relation. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Theodor Herzl, apa yang disampaikan Theodor Herzl itu benar-benar sudah diamalkan, dipraktekkan oleh hampir 5.000 orang Yahudi yang ada di Indonesia. 5.000-an, Pak, orang Yahudi di Indonesia ini sudah menguasai itu. Media informasi sudah dikuasai, baik Yahudi Amerika maupun Yahudi Cina. Kemudian
kekuatan lobby sudah, kemudian juga public relation sudah. Makanya bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, 5 tahun ke depan ini umat Islam harus menguasai itu. Media informasi, kekuatan lobby, dan public relation. Umat Islam Indonesia harus menguasai itu. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, apa sih tujuan gerakan Islamophobia itu apa? Untuk mempersempit ruang gerak umat Islam. Itu. Makanya kan jual yang dijual pertama Islam anti NKRI, Islam garis keras, Islam radikal, Islam teroris. Ya kan jualannya kan itu, Pak. Yang dijual, yang dimunculkan oleh media mainstream seluruh Indonesia seperti itu. Islam anti NKRI, Islam anti Pancasila, Islam teroris, Islam radikal, Islam garis keras. Terakhir karena tidak ada lagi sudah Islam khilafah. Tidak ada lagi yang dijual, ya kan? Jadi ini, Pak. Jadi semua akhirnya umat Islam ketakutan, ya kan? Ini yang terjadi. Jadi tujuannya itu untuk mempersempit ruang gerak umat Islam. Yang kedua, peluang menumbuhkan musuh Islam dari luar dan dalam Islam sendiri terbuka lebar. Yang ketiga, dari luar Islam koalisi mudah digalang. Yang keempat, akhirnya digerakkan operasi deception. Itu operasi intelijen, deception. Jadi disusupkan masuk di tengah-tengah internal umat Islam. Mereka akan melakukan, artinya kerja di kalangan musuh. Itu yang kita lihat di Indonesia. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, gerakan demologi Islam atau Islamophobia ini mudah-mudahan 5 tahun ke depan ini sudah tidak ada lagi, insya Allah, ya kan? Karena kita tahu, Pak, di belakangnya itu ada Cina, ya kan? Semuanya di belakangnya Cina. Ya, yang muncul itu kan boneka-bonekanya saja, ya kan? Boneka. Tapi semua penggeraknya adalah Cina. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, karena waktunya terbatas, lemahnya umat Islam di Indonesia ini bukan karena kuatnya orang kafir, tapi karena terlalu banyak orang-orang munafik. Ini. Jadi bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, ini persis analisis yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kalau sudah Islam itu berbenturan dengan kekafiran, rata-rata umat Islam itu terpecah jadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama, Taifah mukhalifah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Apa Taifah mukhalifah? Kelompok umat Islam bantu orang kafir untuk menghancurkan Islam dari dalam. Mungkin bapak ibu tanya, kok nemen-nemen? Iya bu, pak, karena di belakangnya ada min amplopi bin fulus. Jadi kelompok umat Islam bantu golongan kafir untuk menghancurkan Islam dari dalam. Pak, bu, berapa biayanya untuk itu tadi? Saya hari Rabu tanggal 6 Maret 2019 kemarin, bulan Maret kemarin, awal bulan Maret, alhamdulillah saya langsung bertemu Habib Muhammad Rizik Syihab di kediaman beliau. Beliau menginformasikan biaya untuk adu domba umat Islam di Indonesia ini 20 triliun, gak tanggung-tanggung. DP-nya 1,5 triliun, masih ada 18,5 triliun. Itu loh Pak, biayanya. Bahkan sampai kasus Pilkada DKI itu kan, kenapa Pak Mas Yakut Kumas, ya, Ketua GP Ansor, kenapa kok begitu all out membantu Ahok, mendukung Ahok? Tidak tahunya saya dapat info langsung dari Habib Muhammad Rizik Syihab, karena ternyata sudah disiapkan sama Ahok rumah di Condet, Jakarta seharga 25 M. Makanya mereka sampai akhirnya CS-nya
Surah Al-Maidah ayat 51 sudah expired, kadaluarsa. Ini yang ngomong kiai, Pak. Astagfirullah. Gara-gara 20 rumah seharga 25 M. Bahkan Ahok kalau menang melawan Anies ditambah lagi 25 M, berarti 50 M. Makanya sampai berani ngomong surah Al-Maidah ayat 51 itu kiai siapa namanya lupa, pokok jajarannya CS-nya Pak Yakut Kumas itu. Surah Al-Maidah ayat 51 expired. Nah, ini loh Pak. Jadi sekali lagi, kemudian yang kedua kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ta'ifah muqaddilah, yaitu umat Islam, kelompok umat Islam duduk manis, tidak mau berjuang Pak, karena takut resiko. Karena kalau berjuang itu kan ada resiko, dia takut resiko, duduk manis, tidak mau berjuang. Tapi realitas di lapangan, dia ini jadi penggembos perjuangan kaum muslimin. Ini banyak atau sedikit di Indonesia Pak? Banyak. Nah, kelompok yang ketiga itu At-Taifah Al-Mansurah. Mudah-mudahan jamaah Masjid Ki Ageng Gripik ini semuanya dijadikan oleh Allah menjadi At-Taifah Al-Mansurah, kelompok yang ditolong oleh Allah, kelompok yang dimenangkan oleh Allah. Kenapa? Mereka dipersiapkan oleh Allah untuk membela al-haq, kebenaran, membela adinul haq ini. Itulah At-Taifah Al-Mansurah. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk At-Taifah Al-Mansurah ini. Amin ya rabbal alamin. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, itulah. Jadi sekali lagi, lemahnya umat Islam bukan karena kuatnya orang kafir, tapi karena terlalu banyak orang munafik. Bahkan bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita bisa melihat sendiri bagaimana mereka melakukan kecurangan yang masif sekali. Ini kan orang-orang munafik itu Pak. Kecurangan masif sekali. Bahkan mereka menyebarkan riswah. Nah, itu di belakang apa namanya, di belakang kereta api itu Pak, di Rampal itu. Ya Allah, itu serangan fajarnya itu Pak, kalau satu rumah 5 ya 500.000, ya kan. Kalau satu rumah itu 10 orang ya 1 juta. Jadi itu serangan fajarnya luar biasa. Bahkan bapak ibu mungkin sudah lihat itu, jadi viral itu. Itu serangan fajarnya belikan karpet masjid, ya kan? Belikan karpet masjid. Tidak tahunya marah dia karena tidak ada yang milih. Akhirnya takmir masjidnya gowo hanya di sampai seperti itu Pak. Jadi riswah, suap, Pak, Bu, Rasulullah menegaskan yang menyuap, yang menerima suap sama saja masuk neraka, ya kan? Walaupun cuma 100.000 aja dijopo, ya, buang kayak nomor, ya kan? Nah ini Pak, yang menyuap dengan yang menerima suap itu neraka kata Rasulullah, nar. Jadi 5 tahun ke depan kita mencoba untuk menyadarkan umat ini. Saya kira gitu, lebih kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena waktu terbatas.